Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yusuf. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah sebuah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan dengan harga di atas harga pokok dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Cara mencatat laporan keuangan di perusahaan dagang ini ada dua, yaitu dengan perpetual dan periodik. Pertama, saya akan membahas yang perpetual. Pada kasus yang pertama, membayar sewa toko bulan Desember sebesar Rp2.400 karena perusahaan membayar sewa toko sehingga beban bertambah, lalu di kas BNI dicatat di sebelah kredit sebesar Rp2.400 karena kas berkurang untuk membayar sewa toko. Selanjutnya, transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Desember persediaan barang dagang dicatat di sebelah debit sebesar Rp21.600 dan utang dagang di sebelah kredit sebesar Rp21.600. Selanjutnya, pada kasus yang keempat, pada kasus yang ketiga, pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Pada tanggal 4 Desember ini untuk akun persediaan barang dagang dicatat di sebelah debit sebesar Rp500 dan kas BNI di sebelah kredit sebesar Rp500 dikarenakan kas berkurang untuk membayar ongkos kirim pembelian. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember, pada soal yang keempat, menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hamini dengan termin kredit 2/10 dan 2/10 and/30 shipping senilai Rp8.500 untuk transaksi pada tanggal 6. Akun piutang dagang dicatat di sebelah debit sebesar Rp8.500 dan penjualan dicatat di sebelah kredit sebesar Rp8.500 karena penjualan bertambah pada sistem perpetual harga. Selanjutnya, pada kasus masih di tanggal 6 Desember, masih di nomor 4, pokok penjualan pengurangan jumlah persediaan harus dicatat. Akun harga pokok penjualan bertambah dan dicatat di sebelah debit sebesar Rp5.000 dan akun persediaan barang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar Rp5.000 juga. Selanjutnya, pada kasus selanjutnya, tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar Rp8.900 tanpa diskon penjualan. Pada tanggal 7 Desember ini akun di BNI dicatat di sebelah debit sebesar Rp8.900 karena menerima pelunasan piutang. Selanjutnya, akun piutang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar Rp8.900 juga. Karena Bapak Adi Gunawan Purba sudah melunaskan piutangnya sehingga piutang yang dimiliki berkurang. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember soal yang ke-6, kas di BNI dicatat di sebelah debit sebesar Rp27.200 dan penjualan di sebelah kredit sebesar Rp27.200. Sehingga kas bertambah. Lalu akun penjualan dicatat di sebelah kredit Rp900. Masih di soal kasus sama pada tanggal 10 Desember, harga pokok penjualan dicatat di sebelah debit sebesar Rp16.000 dan persediaan barang dagang sebesar Rp16.000 di sebelah kredit. Selanjutnya, pada kasus tanggal 12 Desember, utang dagang dicatat di sebelah debit sebesar Rp21.600, persediaan barang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar Rp432 di sebelah kredit dan kas di BNI dicatat di sebelah kredit sebesar Rp21.168. Selanjutnya, pada tanggal 14 Desember itu potong penjualan dicatat di sebelah debit sebesar Rp1.500 dan piutang dagang dicatat di sebelah kredit
sebesar Rp1.500 display kredit. Dan masih di kasus yang sama dan pada akun yang berbeda, presiden barang dagang dicatat di sebelah debit sebesar Rp900 dan harga pokok penjualan di sebelah kredit sebesar Rp900. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember beban iklan di sebelah dicatat di sebelah debit sebesar Rp2.600 dan kas di BNI dicatat sebelah kredit sebesar Rp2.600. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember pada tanggal 19 Desember presiden barang dagang dicatat di sebelah debit sebesar Rp11.800 dan kas di BNI dicatat di sebelah kredit sebesar Rp11.800 juga. Rp11.800. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember utang dagang dicatat di sebelah debit sebesar Rp9.000, kas di BNI dicatat sebelah kredit sebesar Rp9.000. Selanjutnya pada masih di akun kasus sama pada tanggal 20 Desember piutang dagang dicatat di sebelah debit sebesar Rp26.000 dan kas BNI dicatat sebelah kredit sebesar Rp26.000 dan harga pokok penjualan dicatat sebelah debit sebesar Rp13.200 dan presiden barang dagang dicatat sebelah kredit sebesar Rp13.200. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember piutang dagang dicatat sebelah debit sebesar Rp1.100, kas di BNI dicatat sebelah kredit sebesar Rp1.100. Selanjutnya pada kas di BNI pada tanggal 21 Desember kas di BNI dicatat sebelah debit sebesar Rp17.600 dan piutang dagang dicatat sebagai kredit sebesar Rp17.600. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember presiden barang dagang dicatat sebelah debit sebesar Rp20.000 dan piutang dagang dicatat sebagai kredit sebesar Rp20.000. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember utang dagang dicatat sebelah debit sebesar Rp2.000 dan presiden barang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar Rp2.000 juga. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember retun dan potongan penjualan dicatat sebelah debit sebesar Rp1.200 dan kas di BNI dicatat sebagai kredit sebesar Rp1.200 juga. Dan presiden barang dagang dicatat sebelah debit sebesar Rp700 dan harga pokok penjualan dicatat sebagai kredit sebesar Rp700 juga. Selanjutnya pada kasus pada tanggal 28 Desember beban gaji penjualan dicatat di sebelah debit sebesar Rp7.600, beban gaji administrasi dicatat sebelah debit sebesar Rp4.800 dan kas di BNI dicatat sebagai kredit sebesar Rp12.400. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember pelengkapan toko dicatat sebelah debit sebesar Rp800 dan kas di BNI dicatat sebagai kredit sebesar Rp800. Selanjutnya pada piutang dagang selanjutnya pada tanggal 30 Desember piutang dagang dicatat di sebelah debit sebesar Rp18.750 dan penjualan dicatat di sebelah kredit sebesar Rp18.750. Selanjutnya akun yang selanjutnya harga pokok penjualan dicatat di sebelah debit sebesar Rp11.250 dan presiden barang dagang dicatat sebagai kredit sebesar Rp11.250. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember kas di BNI dicatat sebelah debit sebesar Rp26.840, diskon penjualan dicatat di sebelah debit sebesar Rp260 dan piutang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar Rp27.100. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember utang dagang dicatat sebelah debit sebesar Rp18.000 dan presiden barang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar Rp180 dan kas di BNI dicatat di sebelah kredit sebesar Rp17.820 dan mendapatkan hasil yang balance di sebelah debit sebesar Rp314.600, sebesar Rp314.600 dan di sebelah kredit juga Rp314.600. Selanjutnya kita beralih ke buku besar. Di sini kas pada akun kas di sini jumlah saldo akhirnya sebesar di buku besar jumlah kas saldo akhirnya berjumlah sebesar Rp27.787 dan di akun piutang dagang sebesar saldo akhirnya sebesar Rp43.550 dan di persediaan barang dagang saldo akhirnya berjumlah Rp208.238 dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp5.625, perlengkapan toko Rp4.600, peralatan toko Rp156.500, akumulasi depresiasi peralatan toko Rp18.100
Rp900 di sebelah kredit, peralatan kantor di Rp60.000 di sebelah debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor di sebelah kredit sebesar Rp20.000, utang dagang di sebelah kredit sebesar Rp23.200, utang gaji tidak ada, beban yang masih harus bayar tidak ada, utang bank sebesar Rp40.000 di sebelah kredit, utang bunga tidak ada, modal saham di sebelah kredit sebesar Rp50.000, saldo laba sebesar Rp135.100 di sebelah kredit, dividen di sebelah debit sebesar Rp45.000, penjualan di sebelah kredit sebesar Rp1.154.150, yaitu untuk potongan penjualan di sebelah debit sebesar Rp33.600, diskon penjualan di sebelah debit sebesar Rp20.200, harga pokok penjualan di sebelah debit sebesar Rp565.050, beban gaji penjualan di sebelah debit sebesar Rp119.200, beban iklan di sebelah debit sebesar Rp25.600, beban represi peralatan toko tidak ada, beban perlengkapan toko tidak ada, beban kirim penjualan Rp10.100 di sebelah debit, beban listrik air toko di sebelah debit Rp13.200, beban penjualan lain di sebelah debit sebesar Rp4.200, beban gaji administrasi di sebelah debit sebesar Rp55.400, beban sewa di sebelah debit sebesar Rp3.300, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban asuransi tidak ada, beban listrik air telepon kantor di sebelah debit sebesar Rp6.600, beban bunga tidak ada, beban administrasi lain-lain di sebelah debit sebesar Rp2.600 pada buku besar sebelum penyesuaian. Selanjutnya pada neraca saldo, sini kita mendapatkan hasil yang balance yaitu Rp1.441.350 di sebelah debit, dan di sebelah kredit Rp1.441.350. Rp1.441.350 di sebelah kredit. Jadi seimbang, sama-sama Rp1.441.350. Selanjutnya kita beralih ke jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian di sini beban pokok penjualan di sebelah debit sebesar Rp12.000, persediaan barang di sebelah kredit sebesar Rp12.000. Kemudian beban asuransi di sebelah debit sebesar Rp1.875. Beban asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.875 di sebelah kredit. Beban perlengkapan toko di sebelah debit sebesar Rp3.100. Perlengkapan toko di sebelah kredit sebesar Rp3.100. Kemudian beban depresiasi peralatan toko di sebelah debit sebesar Rp18.900. Akumulasi depresiasi peralatan toko di sebelah debit sebesar Rp18.900. Kemudian beban depresiasi peralatan kantor di sebelah debit sebesar Rp15.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor di sebelah kredit sebesar Rp15.000. Beban gaji penjualan di sebelah debit sebesar Rp1.200. Beban gaji administrasi di sebelah debit sebesar Rp800. Beban utang gaji di sebelah kredit sebesar Rp2.000. Kemudian beban listrik air telepon toko di sebelah debit sebesar Rp1.365. Beban listrik air telepon kantor di sebelah debit sebesar Rp455. Beban yang masih harus dibayar di sebelah kredit sebesar Rp1.820. Kemudian beban bunganya di sebelah debit sebesar Rp1.500, utang bunga di sebelah kredit sebesar Rp1.500 juga. Dan total akhir dari jurnal penyesuaian ini Rp56.195 di sebelah debit, dan sebelah kredit Rp56.195. Hasilnya balance. Kemudian lanjut ke buku besar setelah penyesuaian. Di sini terdapat nominal akun-akun yang berubah setelah di antara buku besar sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Langsung saja kita pada akun kas. Di akun kas tidak ada penyesuaian. Di piutang dagang juga tidak ada penyesuaian. Di persediaan barang dagang terdapat penyesuaian yang sebelumnya Rp280.238 menjadi Rp196.238. Kemudian asuransi dibayar di muka juga ada penyesuaian, sebelumnya Rp5.625, kemudian menjadi Rp3.750. Kemudian pada akun perlengkapan toko juga ada penyesuaian, yang sebelumnya Rp4.600 menjadi Rp1.500. Peralatan toko tidak ada penyesuaian. Akumulasi depresiasi peralatan toko yang sebelumnya
Rp18.900 menjadi Rp37.800. Kemudian peralatan toko tidak ada penyesuaian. Akumulasi devisa peralatan kantor terjadi penyesuaian yang sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp35.000. Kemudian pada utang dagang tidak ada penyesuaian. Pada utang gaji yang sebelumnya tidak ada menjadi ada sebesar Rp2.000. Beban yang masih harus dibayar tidak ada penyesuaian. Utang bank tidak ada penyesuaian. Utang bunga yang sebelumnya tidak ada menjadi Rp1.500. Kemudian pada akun modal saham tidak ada penyesuaian. Saldo laba juga tidak ada penyesuaian. Dividen tidak ada penyesuaian. Penjualan tidak penyesuaian. Retuna potongan penjualan tidak ada penyesuaian. Diskon penjualan tidak ada penyesuaian. Beban pokok penjualan yang ada penyesuaian yang sebelumnya Rp565.050 menjadi Rp577.50. Rp577.050. Beban gaji penjualan yang sebelumnya Rp119.200 menjadi Rp120.400. Beban sewa tidak ada penyesuaian. Beban revisasi peralatan toko yang sebelumnya tidak ada menjadi Rp18.900. Beban perlengkapan toko yang sebelumnya tidak ada menjadi ada sebesar Rp3.100. Beban kirim penjualan tidak ada penyesuaian. Beban listrik air telepon toko yang sebelumnya Rp13.200 menjadi Rp14.565. Beban iklan tidak ada. Beban penjualan lain tidak ada. Beban gaji administrasi yang sebelumnya Rp55.400 menjadi Rp56.200. Beban depresiasi peralatan kantor yang sebelumnya tidak ada menjadi Rp15.000. Beban asuransi yang sebelumnya tidak ada menjadi Rp1.875. Beban listrik air telepon kantor yang sebelumnya Rp6.600 menjadi Rp7.055. Beban bunga yang sebelumnya tidak ada menjadi Rp1.500. Beban administrasi lain-lain yang tidak ada penyesuaian. Langsung saja kita beralih ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini terdapat perbedaan yang di sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Bisa dilihat neraca saldo di sebelum penyesuaian total akhirnya adalah Rp1.441.350 di sebelah debit dan kredit, dan di neraca saldo setelah penyesuaian total akhirnya menjadi Rp1.480.570 di sebelah debit dan kredit yang menghasilkan balance juga. Selanjutnya pada di kertas kerja di sini bisa dilihat neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Yang sebelumnya Rp1.441.350 menjadi Rp1.480.570 setelah penyesuaian. Di neraca saldo terdapat akun-akun yang mengalami penyesuaian dan tidak mengalami penyesuaian. Seperti contohnya kas di BNI, piutang dagang tidak mengalami penyesuaian, dan seperti persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko itu ada penyesuaian, bisa dilihat di sini. Selanjutnya laporan laba rugi. Hasil akhir dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Di laporan laba rugi di sebelah debit hasil akhirnya adalah Rp1.154.150, dan di sebelah kredit juga Rp1.154.150 yang menghasilkan balance. Dan di laporan keuangan di sebelah debit menghasilkan hasil akhirnya adalah Rp534.325 di sebelah debit, dan di sebelah kredit juga Rp534.325. Keduanya seimbang atau balance. Kemudian pada laporan keuangan, di laporan keuangan ini yang pertama ada laporan laba rugi. Di laporan rugi langsung saja kita totalkan semua bebannya, yaitu dijumlahkan semua bebannya, total bebannya menjadi Rp315.150
Rp395. Dan di yang pertama adalah laba kotor yang jumlah semuanya adalah Rp523.300 dan dijumlahkan dengan total beban yang mendapatkan laba bersih sebesar Rp207.905. Kemudian kita beralih ke laporan perubahan modal. Di sini modal awalnya Rp50.000. Laba bersihnya Rp207.905. Satu laba Rp135.100. Dividen Rp45.000. Yang di mana modal akhirnya menjadi Rp348.005. Kemudian di laporan posisi keuangan ada harta. Harta ini ada harta lancar dan harta tetap. Total harta lancar di sini adalah Rp272.825 dan harta tetapnya Rp143.700. Dijumlahkan menjadi total harta adalah Rp416.525. Kemudian beralih ke utang. Utang di sini ada utang lancar dan utang jangka panjang. Total utang lancar adalah Rp48.520 dan total utang jangka panjang adalah Rp20.000 yang dijumlahkan total utangnya adalah Rp68.250. Kemudian yang di sini di modalnya tadi ada Rp348.005 dan dijumlahkan antara total utang dan modal adalah Rp416.525. Sekian penjelasan video tentang akun perpetual dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.